Insiden KRI Tadong Naga serempet kapal Malaysia sulut konflik di Natuna. Kawasan Ambalat kerap mematikan konflik antara Indonesia dengan Malaysia. Ambalat merupakan blok laut luas mencakup 15.235 km persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah dan Kalimantan Timur. Kemelut bermula saat kapal Republik Indonesia Tadong Naga menyerempet kapal di Raja Rencong milik Malaysia di perairan Karang Unaran, Nunukan, Kalimantan Timur. Tak tanggung-tanggung KRI Tadong Naga menyerempet kapal di Raja Rencong sebanyak 3 kali. Bukan tanpa alasan KRI Tadong Naga menyenggol kapal di Raja Malaysia. Kapal negeri jiran itu berkali-kali melakukan manuver yang membahayakan pembangunan Mercusuar Karang Unarang. Pembangunan Mercusuar Karang Unarang sejatinya sempat dihentikan sementara 1 bulan sebelumnya demi menghindari konflik terbuka antara Indonesia dan Malaysia. Namun pada Minggu, kapal perang Malaysia KD Kerambit sempat melintasi perairan Karang Unarang dan bergerak menjauh ke arah utara dengan dibuntuti KRI Rencong 622 sampai keluar perairan Indonesia. Keesokan harinya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjalin kontak langsung dengan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Albuo Ahmad Badawi. Kedua kepala pemerintahan itu membahas krisis perairan Ambalat yang berada di wilayah perbatasan. Hal ini disampaikan sebuah sumber dari Istana Kepresidenan kepada SCTV. Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak menegaskan pemerintah Malaysia tidak akan menarik pasukannya dari perairan Ambalat. Namun, untuk menyelesaikan krisis di wilayah yang berbatasan dengan Indonesia ini, Malaysia menyebut tak akan menggelar kekuatan angkatan bersenjata. Sementara itu, Komisi 1 DPR RI menggelar rapat internal membahas sengketa Blok Ambalat. Komisi 1 mendukung penuh upaya pengiriman kekuatan militer sebagai bentuk keberadaan pemerintah di wilayah itu. Meski begitu, komisi yang membawahi masalah pertahanan dan luar negeri ini meminta agar pemerintahan tak mengabaikan upaya diplomasi. Suasana di perbatasan saat itu cukup panas. Kapal perang Indonesia dan Malaysia telah bersiaga di masing-masing wilayah. Indonesia saat itu terus meningkatkan pertahanan di wilayah tersebut. 3 kapal perang telah berjaga di wilayah gugus Karang Unarang, yakni KRI Nuku, KRI Tongkol, dan KRI Singa. Sedangkan KRI Rencong, KRI KS Tumbun, KRI Wiratno dan KRI Tadong Naga telah bersiaga di Pelabuhan Tarakan. Selain di laut, TNI juga menggerakkan kekuatan udara. 4 pesawat tempur F-16 kini berada di Balikpapan, Kalimantan Timur. Malaysia mengklaim Karang Unarang masuk wilayahnya termasuk Ambalat berdasarkan peta yang dibuat sendiri pada 1979. Sebaliknya, pemerintah Indonesia mengklaim wilayah tersebut masuk kedaulatan Indonesia sejak masa penjajahan Belanda. Berdasarkan hukum laut internasional, zona teritorial sebuah negara yang diakui adalah 12 mil dari lepas pantai. Jika Malaysia mengklaim perairan Ambalat sebagai miliknya, maka zona teritorial Malaysia adalah 70 mil dari garis pantai Pulau Spidan dan Ligitan. Indonesia memprotes klaim sepihak itu dengan memperketat keamanan di perairan Ambalat. Pemerintah Indonesia menempatkan sejumlah kapal perang. Mercusuar di Karang Unarang sendiri sengaja dibangun untuk memperkuat kedaulatan Indonesia di sekitar perbatasan itu. Puncak ketegangan antara Indonesia dan Malaysia terjadi karena insiden penyerempetan tersebut. Sebelum penyerempetan terjadi, KRI Tadong Naga berkali-kali memperingatkan kapal di Raja Rencong agar segera meninggalkan wilayah perairan Karang Unarang. Menurut Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya Slamet Sobijanto, insiden tersebut dilakukan lantaran kapal Malaysia sudah berkali-kali melakukan manuver yang membahayakan pembangunan Mercusuar Karang Unarang. Seperti diberitakan liputan6.com dengan judul kapal di Raja Malaysia terserempet KRI, disebutkan bahwa kapal di Raja Rencong Malaysia itu kerap melaju kencang sehingga menimbulkan gelombang tinggi di sekitar lokasi pembangunan Mercusuar. Slamet Subijanto saat itu mengatakan bahwa ujung kapal mereka Malaysia menyenggol badan kapal kita, kata Slamet di Jakarta. Kendati demikian, Slamet menambahkan Indonesia tetap berupaya menghindari konflik bersenjata. Menurut Slamet, insiden ini terjadi di sekitar perairan Ambalat Karang Unarang, Kalimantan Timur pada Jumat. Akibat kejadian ini, lambung kanan KD Rencong rusak. Sedangkan KRI Tadong Naga hanya lecet di lambung kiri. Konflik Ambalat ini terus terjadi. Kapal perang milik Malaysia masih memasuki wilayah perairan Ambalat. Panglima TNI Muldoko saat itu menyayangkan sikap Malaysia yang masih melanggar perjanjian kesepakatan batas wilayah 2 negara di Ambalat. Sebenarnya kita sudah bersepakat dengan panglima mereka ya. Untuk masalah Ambalat supaya jangan terulang lagi, kita harus saling menjaga saja, ujar Muldoko sebelum mengikuti rapat paripurna di kantor Presiden Jakarta. Walau telah dilakukan upaya diplomasi yang menghasilkan beberapa kesepakatan, namun wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia di Ambalat kerap menjadi persoalan. Terjadi 9 kasus masuknya kapal Malaysia ke wilayah Ambalat. Kemelut bermula saat kapal Republik Indonesia Tadong Naga menyerempet kapal di Raja Rencong milik Malaysia di perairan Karang Unaran, Nunukan, Kalimantan Timur.
Tak tanggung-tanggung, KRI Tanjung Naga menyerempet kapal Diraja Rencong sebanyak 3 kali. Bukan tanpa alasan, KRI Tanjung Naga menyenggol kapal Diraja Malaysia. Kapal negeri jiran itu berkali-kali melakukan manuver yang membahayakan pembangunan Mercusuar Karang Unarang. Pembangunan Mercusuar Karang Unarang sejatinya sempat dihentikan sementara 1 bulan sebelumnya demi menghindari konflik terbuka antara Indonesia dan Malaysia. Namun pada Minggu, kapal perang Malaysia KD Kerambit sempat melintasi perairan Karang Unarang dan bergerak menjauh ke arah utara dengan dibuntuti KRI Rencong 622 sampai keluar perairan Indonesia. Keesokan harinya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjalin kontak langsung dengan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Kedua kepala pemerintahan itu membahas krisis perairan Ambalat yang berada di wilayah perbatasan. Hal ini disampaikan sebuah sumber dari Istana Kepresidenan kepada SCTV. Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak menegaskan pemerintah Malaysia tidak akan menarik pasukannya dari perairan Ambalat. Namun, untuk menyelesaikan krisis di wilayah yang berbatasan dengan Indonesia ini, Malaysia menyebut tak akan menggelar kekuatan angkatan bersenjata.